Mitra bisnis viral di media mengenai aturan masuk sekolah jam 5 pagi untuk SMA dan SMK yang diputuskan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT mengaku kebijakan itu dilakukan untuk melatih kedisiplinan para pelajar. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Pak Aris, bagaimana Bapak melihat kebijakan ini? Gini ya, dunia anak itu kan dunia yang harus diciptakan, ditumbuh kembangkan, bergembira, kemudian tidak ada beban, mengikuti apapun kegiatan sosial termasuk sekolah, itu kan harus betul-betul mengedepankan bagaimana anak ini bertumbuh dan berkembang dengan baik. Anda bisa bayangkan kalau jam 5 pagi, kalau jaraknya hanya sebelah rumah, itu sekolah, dia itu bisa lakukan itu. Tetapi kalau saya tahu persis dari NTT itu kan sangat jauh antara sekolah dan pemukiman. Jadi kalau jam 5 harus sudah belajar, itu berarti paling tidak dia setengah 4, jam 4, dia sudah harus terbangun dari tidurnya. Nah ini kan dibutuhkan jam tidur yang lebih cepat, kan begitu ya. Sementara PR kita untuk anak-anak kita itu sangat membutuhkan waktu berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, saya kira dia akan terbeban dengan tidur cepat karena harus pergi ke sekolah dan sebagainya. Kalau itu hanya di sebelah rumahnya, tidak masalah. Tetapi kalau itu ya kita tahu bahwa saya kan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana sekolah itu berjarak jauh gitu loh. Itu berarti kalau jam 5 berarti dia harus terbangun jam setengah 4, menyiapkan diri dan sebagainya. Apakah dengan cara itu untuk menerapkan kedisiplinan lebih cepat juga, standar saja. Kalau memang orang tua memberikan perhatian seperti apa yang dirasakan oleh Nano. Bagaimana ingat ya, Nano yang anak kecil itu kan dia mandiri dengan ibunya seorang honorer, ya juga di NTT kan itu, dan dia bisa menjuara dunia dengan matematika dan sebagainya, rempoa dan sebagainya, sementara bapaknya adalah bekerja sebagai petani dan serabutan gitu. Jadi itu berlebihan menurut saya kalau itu tujuannya yang ingin dicapai. Betulkah ada satu literasi yang membuat sebut di Eropa saja itu anak-anak dengan hadir di sekolah itu dengan enjoy dan sebagainya dan itu harus diciptakan karena dunia anak itulah dunia bermain begitu loh. Salah satu alasan lainnya adalah supaya lulusan SMA sederajat di NTT dapat bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa. Bagaimana kok kita jadi mempersalahkan anak itu ya? Mutu pendidikan itu bukan di tangan anak-anak itu, bukan karena dia bangun pagi jam 5 sekolah. Enggak, jangan berlebihan itu. Itu harus dievaluasi adalah proses belajar mengajar, gurunya, fasilitas itu harus diuji. Jadi kecerdasan itu bukan karena itu bahwa dia tidak teruji pada SMA dan sebagainya. Jangan persalahkan anak itu, jangan persalahkan. Jadi yang dipersalahkan adalah proses pendidikan, fasilitas dan sebagainya. Apakah sudah ada guru-guru yang betul-betul signifikan untuk mencerdaskan anak NTT untuk bisa bersaing? Kok anak yang dipersalahkan ya? Saya protes itu kepada gubernur. Jangan anak yang jadi dipersoalkan. Persoalkan kalau ada anak NTT tidak bisa bersaing di dunia internasional atau dunia pendidikan lain. Jangan anak disalahkan. Proses belajar mengajar, siapa gurunya, siapa yang memberikan fasilitas. Itu loh. Itu perspektif perlindungan anaknya, jangan anak yang dipersalahkan. Itu pendapat Komnas Perlindungan Anak, maka kami mengkritik itu sebagai kebijakan yang mengorbankan anak-anak. Itu sikap kita ya, karena jangan dipersalahkan anak. Kasihan anak-anak yang miskin dan yang tidak mampu itu dipaksakan dengan keadaan seperti itu adalah kekerasan terhadap anak. Demikian Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Saya, Anto Wijaya.